Dengan adanya wacana program makan siang gratis ini, seperti apa sih Pak tanggapan Anda dari sisi pengusaha dan kira-kira mana nih yang akan menjadi fokus utama ke depan? Menurut kami ini suatu penawaran yang luar biasa ya. Bahwa calon presiden mengatakan itu lebih kurang sampai 400 triliun. Rata-rata kita hitung itu satu hari 1 triliun. Kalau 1 triliun satu hari, komoditas yang ditawarkan itu adalah makanan susu, daging, telur, ayam, daging ayam. Itu rata-rata satu komoditas itu 20 miliar satu hari. Jadi kalau kita melihat itu suatu bisnis yang luar biasa. Artinya ada multiplier effect juga nanti ke depannya ya Pak? Itu pasti, karena dengan demikian kita akan mempunyai kemampuan mendistribusikan seluruh Indonesia. Dan yang sebelumnya kita ada kesulitan. Dengan adanya rencana program ini mau tidak mau pemerintah akan mendukung. Distribusi, logistik sampai ke sekolah-sekolah itu sangat mudah. Yang kedua, bahwa kegiatan usaha di sekolah mau tidak mau dia harus punya kantin. Kalau kantin kenapa diharuskan? Karena disitulah semua perusahaan yang mensuplai dia harus disesuaikan dengan Badan POM. Dan makanan itu harus sehat. Makanan itu memenuhi syarat. Dan makanan itu memberikan protein yang cukup bagi si anak. Oke, artinya dari sisi pengusaha juga disambut dengan baik ya Pak ya? Pasti. Oke, saya kan minta tanggapannya kepada Pak Adi. Dari kacamata Anda seperti apa nih Pak tanggapannya dengan program makan siang gratis ini akan seberapa besar dampaknya bagi industri ataupun pengusaha makan dan minuman di tanah air? Baik, jadi kalau kita lihat program ini tentunya akan menjanjikan buat industri makanan dan minuman dan jasa makanan dan minuman, termasuk jasa logistik. Saya sepakat dengan Pak Juan bahwa ini akan membangkitkan ekonomi rakyat, di mana ini akan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia dan merata, karena targetnya adalah untuk kelas bawah dan targetnya untuk memperbaiki kesehatan dan gizi masyarakat. Jadi ini akan mendorong literasi masyarakat untuk hidup lebih sehat, memilih makanan yang sehat, dan tentunya sekaligus bagi industri akan mendorong bagaimana industri ini bisa mendukung dengan produk-produk makanan minuman yang aman dan sehat. Ini yang saya lihat positifnya di sana. Dan dari sisi nilai saya kira sangat besar sekali kalau 400 triliun ini bisa direalisasikan, tentunya mendorong sekali baik dari sisi hulu maupun ke hilir bahkan sampai ke logistiknya, dan akan membangkitkan kalau dikatakan satu dapur 5 orang misalnya ya, ini tentunya akan memberikan income bagi titik-titik di mana itu ditentukan. Dan ini sebetulnya beberapa negara sudah pernah menjalankan dan mudah-mudahan benar bisa direalisasikan. Bukan hanya membangkitkan ekonomi saja, tapi memperbaiki gizi masyarakat. Ini yang paling penting. Karena ini untuk memperbaiki status gizi yang saat ini memang menjadi tantangan, antara lain stunting dan lain sebagainya. Saya kira itu positifnya. Oke, saya akan kembali ke Pak Yuwan. Dari segi pengusaha nih Pak, harapannya seperti apa agar program makan siang gratis ini betul-betul tidak hanya menjadi wacana tapi betul-betul terrealisasi? Apakah memang dengan adanya wacana masuk ke dalam APBN 2025 ini sudah menjadi sebuah modal begitu Pak? Kalau itu sudah menjadi sebuah keputusan, kita nggak perlu tunggu lagi sampai tahun 2025. Bisa dimulai dari sekarang. Dan itu bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang memang sudah masuk di industri itu. Karena masalah stunting udah di depan mata, itu nomor 1 yang dijalanin. Kalau masalah makan pagi dan siang, itu akan otomatis sambil bersekolah dan itu membutuhkan logistik dan persiapan. Jadi kalau menurut kami, ini bisa menjadi sesuatu trigger bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari sektor pangan akan naik. Orang jadi pede untuk investasi maupun investasi di hulunya. Masih. Oke, dari kacamata Anda Pak Adi, bagaimana nantinya sinergi dan juga koordinasi dengan pemerintah begitu untuk bisa menunaikan kewajiban ini bersama dengan para industri yang terkait di bidang ini? Ya, kami berharap bahwa pemerintah akan berkolaborasi dengan dunia usaha swasta. Ini yang paling penting karena dengan demikian akan membangkitkan ekonomi secara keseluruhan. Jadi kami berharap nanti anggota-anggota kami bisa mendapatkan kerjasama ini. Tentunya kami berharap sangat terbuka sekali prosedurnya dan lain sebagainya sehingga bisa
sinergi. Di samping itu juga ke tingkat bahan baku, termasuk bagaimana pemerintah punya program untuk mendukung pengembangan di hulunya untuk bahan baku. Jangan sampai nanti hilirnya sudah dibenahin, kemudian tumbuh, tapi hulunya belum, sehingga akan terjadi import bahan baku terus-menerus. Nah, ini yang harus dibenahi. Seperti janji-janji pada waktu kampanye kan sudah disampaikan bahwa misalnya di industri susu akan didatangkan sapi perah, induk-induk sapi perah dan lain sebagainya untuk memperbaiki sektor hulu. Saya kira kalau integrasi ini bisa dijalankan dengan baik, tentunya akan mendukung industri dalam negeri juga, akan menumbuhkan lapangan kerja dan juga nilai tambah di dalam negeri yang lebih tinggi lagi, sekaligus mendukung perbaikan sisi masyarakat. Ini sangat bagus sekali program ini kalau benar-benar bisa dijalankan. Jadi oleh sebab itu kita perlu kolaborasi bersama antara dunia usaha swasta dengan pemerintah. Seperti itu. Pak Yuwan, tadi disampaikan juga terkait dengan dari segi hulu. Jangan sampai kita nantinya impor terus-terusan. Bagaimana pandangan Anda? Pengusaha itu nggak usah dibingungin. Begitu dia tahu ini investasi menguntungkan, dia akan investasi di hulunya. Sekarang yang jadi masalah, kebijakan-kebijakan itu yang sifatnya jangka pendek. Nah, ini yang kita harus berbicara dengan pemerintah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, untuk melakukan persiapan ini secara bersama dengan swasta. Karena pilar ekonomi kita ini yang pasti siap itu adalah swasta. Nah, kalau swasta itu diajak bicara, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Soal hulu, itu pekerjaan kami. Tinggal pembiayaannya dihitung. Soal hilir adalah pasar yang sudah pasti 20 miliar per satu komoditi. Bisa kita bayangkan per hari 20 miliar. Itu sesuatu yang terobosan yang bagus. Jadi kita tidak mau lagi melihat sekedar produk makanan yang murah-murah, tapi memang kita cari adalah makanan yang berprotein tinggi, tapi bisa murah, bisa terjangkau. Itu yang paling penting. Oke, dari Pak Adi sendiri, saat ini kan kita tahu bahwa Indonesia ada ancaman harga beras yang masih mahal. Bagaimana Anda melihatnya? Padahal kita tahu bahwa beras ini merupakan salah satu makanan pokok Indonesia. Ya, ini memang beras ini ada, kalau kami melihat ada dua hal yang harus dibenahi. Pertama dari sisi, memang ada pengaruh karena faktor climate change ya, perubahan cuaca yang menyebabkan panen ada sedikit geser dan produktivitas dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain tentunya regulasinya harus dibenahi. Contoh misalnya di beberapa daerah itu beras premium sebenarnya bisa diproduksi saat ini. Namun demikian karena ada HET, sehingga HET ini akan membatasi para produsen untuk menjual produknya. Sementara harga pokoknya sudah sangat tinggi sekali di atas HET. Nah ini salah satu regulasi yang harus dibenahi kalau menurut saya, sehingga bisa dibedakan mana beras premium, mana beras medium. Dan beras medium inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga agar masyarakat kelas menengah bawah bisa terjangkau, bisa tersedia dengan aman dan baik. Dan ini yang menjadi tugas pemerintah. Dan tentunya kolaborasi dengan Bulog, Badan Pangan, ini juga menjadi penting sehingga semua bisa dijaga. Tapi premium menurut saya silahkan aja dibebaskan harga jualnya sehingga masyarakat yang mampu itu ingin menikmati beras yang enak, premium dengan harga yang lebih leluasa, tentunya ini akan menjadi insentif bagi industri. Tapi memang harus dijaga, antara mediumnya itu harus dipenuhi. Apabila memang produsen memproduksi premium, dia punya kewajiban memproduksi mediumnya berapa persen yang menjadi kewajiban agar medium tersedia. Jangan sampai semua akan menjadi premium sehingga akan menjadi mahal semua seperti itu. Nah, inilah keseimbangan inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk menjaga hal tersebut.